Kali ini kita akan membahas tentang film Alita Battle of Angel yang diadaptasi dari animasi komik Jepang. Film Alita Battle Angel adalah sebuah film yang menceritakan kehidupan seorang cyborg setelah mendapatkan tubuh barunya. Langsung saja cekicro. Tepat pada tahun 2563, 300 tahun setelah pertempuran dahsyat yang dikenal sebagai kebinasaan, seorang dokter bernama Ido sedang mencari sisa-sisa onderdil robot yang bisa digunakan untuk perbaikannya. Yang di sana tanpa tidak disengaja, dia menemukan gadis cyborg yang hancur yang hanya menyisakan kepala. Pada saat dicek di bagian otaknya, ternyata cyborg itu masih berfungsi, sehingga dia langsung membawanya pulang untuk diperbaiki. Dia pun memberikan tubuh baru yang dibantu asistennya. Dan keesokan paginya, cyborg itu terbangun di kamar seorang gadis dan terkagum. Cyborg itu terkagum ketika melihat cermin dengan tubuh barunya. Lantas dia mengenakan pakaian dan turun ke bawah menemui Ido. Ido tentu senang melihatnya, mereka pun sangat senang melihatnya. Lalu dia menawarkan makanan tanpa diduga gadis itu amnesia, bahwa dia lupa cara memakan buah jeruk dan tidak bisa mengingat kehidupan sebelumnya. Dan Ido pun tidak menemukan catatan sedikit pun tentang cyborg itu. Lalu gadis itu keluar dan langsung melihat-lihat kota ini, yang dimana kota ini adalah tempat kelas bawah yang dihuni oleh para korban perang. Dan semua pekerjaan mereka dilakukan untuk Zalem, kota terakhir setelah pertempuran yang berada di langit dan dihuni oleh para elit global. Lalu cyborg itu meminta nama kepada Ido, dan Ido pun memberikan nama Japra, Alita, seperti judul nama filmnya. I love it. Can we keep it? At least until I can remember my real name? Ido pun lalu mengajak Alita untuk melakukan pekerjaan, dan di tengah perjalanan Alita terkesan dengan pertandingan motorball yang berada di layar monitor. Dan ketika menunggu Ido sambil ngagayem, dia dengan baik hati memberi makanannya ke anjing jalanan. Dan di sana ada kertas buronan yang terkena angin dan menempel di tubuhnya yang tertulis akan memberikan hadiah bila menemukan buronan yang telah membunuh 6 wanita. Dan tiba-tiba robot besar muncul di depan Alita, dan seketika nalurinya berubah ke mode bertarung. Lalu seorang pemuda bernama Hugo mendorongnya, tetapi Alita kembali untuk menyelamatkan Shidogi, sehingga membuat Hugo terkesan karena telah berani menantang Centurion, sang robot penjaga kota. Lalu selayaknya muda-mudi akhir balik, mereka mulai tertarik satu sama lain sampai Ido kesal melihat mereka dan membawa Alita kembali ke rumah. Malam pun gelap gulita. Terlihat wanita rambut buntut hayam sedang kembali ke apartemennya, dan tiba-tiba dia pun diserang oleh buronan yang dicari. Esok harinya di rumah, Alita pun kebangun saat mendengar suara berisik dan mendapati Ido yang baru pulang sambil membawa koper besar dengan noda darah yang ada di tangannya. Keesokan harinya, Alita membantu Ido memperbaiki pasien yang dipreteli anggota tubuh cyborgnya oleh kelompok Jacker untuk dijual ke pasar gelap, kelompok yang mendukung motorball. Alita juga mendengar kabar wanita yang dibunuh tadi malam, dan dia menaruh curiga terhadap Ido dikarenakan ada bekas luka di pergelangan tangannya. Setelah bekerja, Alita pun keluar dan berpapasan dengan Chiren, seorang wanita misterius dengan tanda aca-aca di jidatnya. Chiren lalu meraih tangan Alita, namun Alita yang ketakutan pun lari menghindarinya. Kemudian Chiren pun bertemu dengan Ido, dan terungkap juga bahwa mereka pernah ike-ike nehi-nehi atau menikah. Dan di sana kita diberitahu bahwa tubuh yang Alita pakai merupakan tubuh cyborg yang mereka buat untuk anaknya yang sudah meninggal. Lalu Chiren pun mengajak Ido untuk membuat kembali cyborg yang tak terkalahkan dengan tujuan menjuarai motorball untuk mereka bisa kembali ke Salem. Tetapi Ido menolak ajakannya tersebut. Lalu Chiren pun cemberut pergi menuju mobil yang terdapat seorang bernama Vector, pemilik pabrik di kota Iron City. Sementara itu, Alita mendatangi Hugo yang sedang berlatih motorball bersama Tanji dan teman-temannya. Hugo mengajari Alita cara bermain dan meminjamkan sepatu roda yang harus ia kuasai agar bisa bergerak di arena. Dan setelah beberapa kali terjatuh, Alita pun menguasai dan berhasil mencetak poin. Setelah pertandingan selesai, Hugo mengajak Alita untuk mencoba coklat untuk pertama kalinya, dan mereka melihat 8 lewat. Dia adalah seorang pemburu hadiah yang menggunakan pedang karena senjata api dilarang di sini. Beberapa hari berlalu setelah Alita membantu Ido di sore harinya, diajak oleh Hugo ke gedung atas, tempat Hugo selalu memandangi Zalim, yang menjadi impiannya berada di sana. Suatu hari nanti dia juga menunjukkan tempat pembuangan sampah penuh dengan sampah kepada Alita yang dibuang oleh Zalim. Dan jika Ido menemukan Alita di sana, maka dia berasal dari kota yang mengapung itu.
Malam harinya Alita berpura-pura tidur dan menunggu Ido pergi agar bisa mengikutinya, dan setelah beberapa kali belokan dia melihat Ido yang sedang bersiap untuk membunuh seorang wanita bernama Nisian dengan senjata berbentuk sabit. Lalu Alita mencoba menghentikan mereka hingga mereka menyadari itu adalah jebakan yang dipasang oleh Guesca, Nisa, dan Romo untuk menangkap Ido yang ternyata adalah seorang pemburu hadiah. Lalu Ido menyerang Romo hingga lengannya putus, tetapi Nisian membantu Romo dan bisa mengalahkan Ido. Alita lalu membantu dan mengalahkan Romo dengan sangat mudah, seakan dia memang diciptakan untuk gelut. Oh my God. Guesca mencegah Ido agar tidak membantu Alita yang kini berhadapan dengan Nisian, namun lagi-lagi dia dengan mudahnya membunuhnya. Bengong dan tidak percaya dengan apa yang dia lihat dan mulai melawannya. Ketika Alita melakukan ulti dengan tendangannya, Shaolin Soccer ini, sebuah kilas balik muncul di pikirannya yang tiba-tiba mengenakan baju tempur di bulan dengan seorang wanita bernama Gilda yang memanggilnya 99 atau 99. Kembali ke masa sekarang, Alita menggunakan ultinya untuk melepaskan lengan Guesca, lalu mencoba menyerangnya dengan sabit milik Ido hingga Guesca terpojok lalu melarikan diri melalui lubang bawah tanah. Dan setelah itu Ido mendatangi markas pemburu hadiah untuk menukarkan kepala Nisian dengan uang yang memungkinkan untuk mempertahankan klinik dan membantu orang-orang lebih lama. Sesudah itu Alita memberitahu Ido tentang ingatannya dan menanyakan tubuh siapa yang dia pakai. Jadi Ido membawanya pulang dulu dan menjelaskan bahwa tubuh itu sebenarnya dibuat untuk anaknya bernama Alita yang menggunakan kursi roda. Namun suatu malam seorang pasien yang kecanduan doping memasuki klinik mencari obat yang bisa dipakai sebelum pertandingan motorball. Dan ketika dia tidak menemukan apa-apa, ternyata dia membunuh Alita dengan sangat edannya. Semenjak kejadian itu, Chiren yang galau dengan kematian putrinya memutuskan untuk pergi, sedangkan Ido berniat membalas dendam dan pergi mencari orang itu untuk membunuhnya, yang membuatnya keenakan dan terus menekuni pekerjaannya tersebut dan menyebabkan dia menjadi pemburu hadiah. Dan di sana Ido menjelaskan bahwa hanya tubuh Alita saja yang diganti, namun otak dan jantungnya masih original, dan jantung Alita ditenagai oleh reaktor mikro antimateri, dan itu bisa menggerakkan seluruh kota sendirian. Dan teknologi ini dibuat sebelum kejatuhan, yang berarti usia Alita adalah 300 tahun. Setelah itu Guesca kembali menemui Chiren dan memberitahukan tentang kehebatan Alita. Lalu Chiren memperbaikinya, yang di sana Vector menginterogasinya dan tiba-tiba kepribadian Guesca berubah, yang ternyata itu dilakukan oleh Noppa, salah satu elit global yang berada di Zalem dan dapat berkomunikasi dengan orang-orang bawah menggunakan cyborg apapun jenisnya yang dia retas. Noppa menjelaskan tentang kemampuan bertarung Alita yang menggunakan teknik Panzerkampf. Jadi dia memerintahkan untuk memperbarui kembali Guesca agar bisa membunuh Alita. Kemudian Noppa mengendalikan Vector dan menawarkan kepada Chiren bila dia menerima pekerjaan ini, dia akan dikirim ke Salem, tempat yang memang menjadi tujuannya. Di samping itu, Ido sedang mencari harga buronan Guesca dan dia menyadari bahwa dia tidak memiliki harga buronan, yang berarti ada seseorang yang melindunginya. Alita ingin menjadi pemburu hadiah, tetapi Ido melarangnya hingga membuat Alita marah besar dan pergi meninggalkan Ido menuju Hugo untuk curhat kepadanya sambil diajak menonton pertandingan motorball yang sedang beradu kekuatan Underdeal untuk melindungi bola. And he throws Cuddy like a random. Setelah menyaksikan pertandingan, Hugo menggunakan koneksinya ke panitia untuk masuk ke dalam, dan di sana dia menjelaskan bahwa seorang juara motorball akan dikirim ke Salem sebagai hadiahnya. Dan Alita melihat Chiren dan Vector ada di sana, yang memang mereka mempunyai tim motor baru, khususnya Cyborg yang menang bukan tim dari mereka, sehingga Chiren meminta Vector untuk mengambil sedikit underdealnya. Dan beberapa saat kemudian ketika sang juara sedang merayakan kemenangannya dengan memangku wanita, tiba-tiba dia diserang oleh kelompok Jacker yang menjebaknya dalam lingkaran api. Lalu dia dimasukkan ke dalam mobil culik untuk diambil lengannya untuk dijual kepada Vector yang mengabulkan permintaan Chiren. Dan terungkap bahwa para Jacker adalah
beserta CS-CS-nya yang melakukan semua itu demi apalagi atuh kalau bukan cuan. Lalu Vector memerintahkan mereka untuk menyerahkan onderdilnya ke Chiren. Sementara dia akan membunuh sang juara yang kini dia lari pun sudah tidak bisa. Keesokan harinya Hugo dan teman-temannya melihat pemandangan alam yang indah di luar kota. Dan di sebuah danau ada pesawat yang terjatuh pada saat perang. Dan beberapa orang telah mengambil berbagai macam spare part-nya. Tetapi sebagian besar ditinggalkan karena teknologinya dibuat oleh musuh bernama United Republic of Mars atau disingkat UMR. Bukan Jakarta ya. Hugo berpikir ini bisa membantu Alita mengingat masa lalunya. Lalu Alita langsung masuk ke dalam danau. Alita berhasil masuk ke dalam pesawat, lalu dia membuka pintu aneh yang entah bagaimana dia seperti terhubung dengan pesawatnya. Alita memanggil panel kontrol ya, untuk mematikan perisai yang memperlihatkan tubuh lapis baja canggih, yang lantas Alita lalu mengambilnya. Sesampainya di rumah, Alita meminta Ido untuk mengganti tubuhnya dengan yang ini karena dia merasa terhubung dengannya. Namun Ido menolaknya dan menjelaskan bahwa tubuh ini dikenal sebagai Berserker Cyborg, bersenjata yang mengetahui teknik berserkas, dan baju ini bereaksi kepada Alita dikarenakan dia diciptakan memang untuk menjadi senjata. Ido tidak ingin Alita seperti itu, alangkah baiknya menjalani hidup normal dan sekarang kesempatan itu. Namun Alita mengabaikan perkataan Ido dan bergegas menuju markas untuk mendaftar sebagai pemburu hadiah. Your business. I'm here to register as a hunter warrior. Lalu dia meminta Hugo untuk membawanya ke bar tempat para pemburu hadiah, dan anjing di awal scene pun ada di sana mengikuti Alita memasuki bar. Dan dalam Japan mengejek Alita dikarenakan dia hanya gadis bertubuh kecil, dan Japan mengenalkan pasukan pemburu hadiah yang lain yang sudah terkenal seperti Maktub beserta anjing cyborgnya. Alita lalu menghiraukannya dan mulai berorasi di sana dengan mengajak mereka bekerja sama untuk mengalahkan Guesta beserta orang yang melindunginya. Semua orang menganggap itu ide yang konyol hingga Japan menggoda Alita kembali, hingga Alita membalasnya sehingga menyebabkan Japan kesal dan menyerangnya. Tetapi setelah menghajar Japan dengan mudah, Alita menyebut semua orang culun dan menawarkan kesepakatan jika dia bisa mengalahkan para rongsokan cyborg yang ada di bar, maka mereka harus setuju bekerja sama dengan dirinya. Alhasil perkelahian tak dapat terhindarkan. Sementara Akituk hanya tertawa cekakakan melihat semua orang pabelit di bar. Dan di sana Hugo juga ikut berpartisipasi. Seketika Ido pun muncul membuat semua orang berhenti dengan mengancam akan memberikan tarif untuk perbaikan onderdilnya. Dan pada saat itu juga Ido memarahi Alita karena dia menjadi anggota pemburu hadiah. Kemudian Guesca muncul dengan membunuh seorang pria untuk memperlihatkan peningkatan onderdilnya. Guesca mencari Alita dan anjing membelanya hingga Guesca marah dan membunuhnya. Alita pun marah dan dia menggunakan darah anjing untuk melukis tanda prajurit dan mulai melawan Guesca. Ido ingin membantunya tetapi Hugo mendorongnya. Guesca lalu membuat lubang di bawah reruntuhan untuk membawa Alita bertarung di dunia bawah. Alita terus bertarung dengan sangat lincah meskipun pada akhirnya dia terluka di bagian paha. Gue suka mengatakan kepada Alita bahwa dia sudah ditingkatkan oleh Noppa mirip seperti dirinya, hingga setelah beberapa kali menyerang, Guesca mampu memotong-motong tubuh Alita yang gagal menghindar, dan itu memicu ingatan tentang Gilda yang mengajari Alita cara bertarung. Dia mengingatkan kepada Alita untuk jangan menyerah karena mereka harus segera mengalahkan Nova, dan seperti sahabat Jin dan Jun, Alita menggunakan satu lengannya untuk terbang menuju Guesca dan mencolok matanya. Kemudian Ido dan Hugo datang menyerang Guesca. Mektuk juga membantu dengan mengirim anjing cyborgnya untuk balas dendam atas kematian anjing yang mati. Guesca yang sudah terdesak hingga api menjuluri tubuhnya akhirnya memutuskan untuk melarikan diri. Ido lalu membawa bagian inti tubuh Alita lalu menggantinya. Berserker dengan cepat menyesuaikan diri dengan Alita. Keesokan paginya Alita memberitahu Ido bahwa tubuh ini lebih enteng dan dia merasakan lebih kuat dari sebelumnya. Alita juga dapat mengeluarkan plasma dari jari-jarinya. Setelah selesai, Alita bertemu dengan Hugo dan memberitahunya bahwa teknologi ini membuat sensor sentuhan menjadi lebih peka. Hugo lalu menyentuh lengan dan wajah Alita agar dia bisa merasakan kehangatan. Yang alhasil mereka saling bertukar ludah atau bertukar jigong atau ciuman.
Sementara itu Gueska kesal atas kegagalannya hingga Nova mengambil alih tubuh Vector untuk menenangkannya dan memberitahunya agar fokus kepada misinya. Setelah Nova pergi, Vector yang tidak percaya dengan Gueska karena sudah kalah 2 kali memutuskan untuk bertemu dengan Hugo dan menjebaknya untuk berbicara tentang Alita dengan membuatnya mabuk. Keesokan harinya Alita mendatangi kos-kosannya Hugo dan menemukannya dalam keadaan mabuk. Lalu mereka berbincang tentang impian Hugo untuk mencapai Zalem dan Alita menawarkan cuan hasil menjadi pemburu hadiah. Namun Hugo tidak ingin Alita dalam keadaan bahaya lagi. Namun Alita menjelaskan bahwa dia akan melakukan apa saja untuk Hugo, termasuk jantungnya, dan bahkan dia melepaskan dari dadanya untuk membuktikannya bahwa saya serius mas. Tetapi Hugo menolaknya dan memberitahu dia bahwa Vector ingin Alita mengikuti kompetisi motorball dan lantas Alita menerimanya, tapi dengan satu syarat, Hugo harus menjadi pelatihnya dan dengan begitu mereka bisa pergi ke Zalim bersama jika Alita menang. Dan semua itu dilihat oleh Zapan yang berada di depan warung sambil nyebat. Pada malam pertandingan, Alita diberi protek ekstra dan kaki roda yang dibuat langsung oleh Ido dan nomor peserta yang dipilih nomor 99 yang ada di pikirannya. Sementara Victor mendatangi pemain lain untuk menawarkan hadiah besar bagi siapapun yang bisa membunuh Alita selama pertandingan. Berpindah ke Hugo yang berada di jalan, dia menemukan Tanji dan temannya yang sedang memproteli Cyborg. Lalu Hugo mengatakan bahwa dia ingin keluar dari Zeker hingga pemicu pertengkaran antar Hugo dan Tanji seketika terhenti oleh kedatangan Japan yang lantas membunuh Cyborg agar terlihat seperti Zeker yang melakukannya. Lalu dia menyerang Hugo dan mencolok tangannya. Tanji mencoba menyelamatkannya tetapi Japan dengan mudah membunuhnya dengan pedangnya. Lalu Hugo melempar bom molotov untuk mengalihkan perhatiannya supaya ada kesempatan untuk ucing-ucingan. Di stadion, Vector memberitahu Chiren bahwa Alita berada di sini karena mereka melakukan perjanjian dengan Hugo dengan berjanji akan membawanya ke Zalim. Di tribun, Ido menyadari bahwa lawan Alita bukan pemain biasa. Mereka semua adalah pemburu hadiah dan juga buronan yang berarti ini jebakan dia. Dia lalu memberitahu Alita melalui komunikator dan memperingatkannya. Tetapi Alita yang ingin mencoba tubuh barunya tetap melawan para Cyborg. Cyborg sempat membuat Alita terdesak dan terkena pukulan, namun dia berhasil meloloskan diri dan dengan mudahnya mengalahkan mereka semua. Alita mendapatkan telepon dari Hugo kalau Japan sedang mengejarnya dan dia membutuhkan pertolongannya. Tanpa buang waktu, Alita melompat keluar arena melewati layar lebar dengan diikuti pemain lainnya. Dan setelah mendapatkan keluhan Hugo, dia tertangkap oleh Cyborg yang di kepalanya hanya ada duit tanpa mementingkan kehidupannya. Dan Alita dengan mudah mampu mengalahkan mereka semua. Lalu pergi ke tempat Hugo yang di sana dia akan dibunuh oleh Jafran. Namun Alita mendorongnya menjauh dari Hugo dan seketika lembar hadiah menunjukkan Hugo sebagai buronan karena telah membunuh. Hugo mengakui bahwa dia adalah seorang Zeker, tapi dia hanya mengambil onderdilnya saja tanpa membunuh. Lalu Japan mengingatkan Alita tentang aturan pemburu. Namun Alita tidak sanggup untuk membunuh pria yang dicintainya. Yang alhasil, Japan menusuk Hugo menggunakan pedangnya. Lalu seorang perwira muncul untuk meminta Hugo. Namun Alita mengangkatnya dan berlari menuju ke sebuah gedung. Di dalam gedung Hugo susumpahan bahwa dia tidak membunuh siapapun. Dan malah dia berhenti dari pekerjaannya hanya untuk Alita. Mereka pun akhirnya transfer jigong kembali dan itu dilihat oleh Chiren dari kejauhan. Dan dia sangat tersentuh dengan hubungan mereka. Sehingga ketika Vector mengabarinya, Chiren membalas dia telah kehilangan jejak Alita dan Hugo. Lalu dia menawarkan untuk membantu Hugo untuk bertahan hidup. Beberapa saat Alita keluar dengan kepala Hugo di pelukannya dan Centurion menjelaskan bahwa Alita telah menyelesaikan hadiahnya. Tetapi Japan melihat dengan jelas bahwa Chiren sudah menyambungkan otak Hugo ke jantung Alita. Japan yang tak terima lalu ingin menyerang Alita. Lalu Centurion mengklarifikasi kalau Japan telah melanggar aturan dan dia sudah menjadi buronan. Tanpa menyia-nyiakan kesempatan, Alita langsung membelah wajah Japan hingga somplak sebelah dan lalu mengambil pedangnya. Keesokan paginya, Ido telah selesai memberikan Hugo tubuh baru, walaupun itu belum sempurna. Lalu Ido menjelaskan kepada Alita bahwa janji Vector itu palsu, dan satu-satunya cara agar bisa pergi ke Zalem dengan menjadi juara di motorball. Dan mengapa dia tahu? Karena dia dan Chiren dulunya berasal dari Zalem. Mereka diturunkan oleh Nova karena melihat putri mereka mengalami kecacatan. Itu juga menghapus tanda dari dahinya untuk melupakan semua hal tentang Zalem. Sementara itu Vector sedang memarahi Chiren karena membiarkan Alita pergi. Lalu Chiren menjelaskan bahwa
Alita mengingatkannya tentang tugasnya menjadi seorang dokter, juga seorang ibu, yang alhasil dia melupakan keinginannya menuju Zalem dan berhenti dari pekerjaannya. Namun Vector yang tidak punya pilihan memanggil penjaga untuk menghentikannya. Alita beranggapan ini semua salahnya, berniat balas dendam demi Hugo dengan mendatangi markas pemburuan dia yang terletak di gedung Cyborg. Dan dengan menggunakan pedang Zapan, Alita mengamuk dan merusak Centurion dan sistem hadiah yang pada akhirnya dia menyergap Vector yang berada di kantornya. Dan di sana Alita menemukan bagian tubuh Siren yang diambil Vector untuk diberikan kepada Nova. Fokus Alita terganggu sampai dia tidak mengetahui kedatangan Wesker yang menyebabkan dia terluka di pinggulnya dan kilas balik akhirnya muncul kembali. Selama perang di Hilda, Alita bersama timnya ingin mencapai Zalem dengan menaiki tabung kargo dan tiba-tiba cincin pertahanan muncul dan membunuh tentara dan hanya menyisakan Hilda dan Alita yang hampir jatuh ke bawah. Dan untungnya Hilda mengingatkannya bahwa misinya adalah menghancurkan Zalem dan sekarang Alita mengingat bahwa tubuhnya bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Dan dengan kata-kata Hilda yang menjadi motivasinya, dia membunuh Wesker hanya dengan hitungan detik saja. Alita mengancam Vector agar Nova hadir di tubuhnya dan Nova pun mengabulkannya. Dan dia menjelaskan bahwa dia dapat melihat semuanya dan mengancam akan membunuh Ido dan Hugo yang menyebabkan Alita marah dan menghunuskan pedangnya. Lalu Alita mendapatkan panggilan dari Ido bahwa Hugo sedang melarikan diri dan memanjat ke Zalem. Alita bergegas ke lokasi Hugo dan dia menemukan Hugo sedang memanjat tabung untuk mencapai Zalem yang menjadi tujuannya. Lalu Alita menjelaskan kepada Hugo kalau dia hanya diperalat oleh Nova untuk bisa mendapatkannya. Namun dengan tetap dalam pendiriannya di atas, Nova menggunakan kesempatannya untuk menyentuhkan cincin bergerigi dan Hugo pun kehilangan sebagian besar tubuhnya. Dan untungnya Alita berhasil meraih tangan Hugo agar tidak terjatuh. Namun perlahan tangan Hugo terlepas dan untuk beberapa bulan kemudian, Alita sudah menjadi bintang di motorball dan sebelum mulai, ia mengerahkan pedangnya ke Zalem untuk membalaskan dendamnya atas kematian kekasihnya. Dan film pun tamat.